Media pembelajaran ini menjadi salah satu hal yang benar-benar membuat saya secara pribadi itu banyak belajar. Penggunaan WA saya gunakan untuk sekedar menyapa, mempresensi. Ini kayak cara Allah menegur kita untuk 2 kali lipat. Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hebat dari kita yang selalu penuh dengan semangat. Tidak terasa sudah 9 bulan kita berada pada kondisi pandemi, di mana kondisi ini sangat berdampak sekali pada segala bidang kehidupan. Dan tentunya salah satu yang sangat terdampak kali ini adalah bidang pendidikan. Nah, saya di sini Revita Yanu Astuti dari SMP Islam Terpadu Harapan Bunda Semarang akan mengajak sahabat sepanda di rumah untuk berbincang-bincang berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh rekan-rekan guru inspiratif di SMP IT Harapan Bunda Semarang. Nah, di sini saya ditemani oleh Ustadzah Nur Adi Putri Satiti selaku guru bahasa Indonesia dan Ustadz Budi Santoso selaku guru matematika. Assalamualaikum Ustadzah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan Ustadzah Nur ataupun Ustadz Budi terkait pengalaman beliau berdua ya tentang pembelajaran jarak jauh yang mereka lakukan di Sepanda. Bagaimana kiat-kiat pengalaman Ustadzah Nur ataupun Ustadz Budi terkait pembelajaran yang diterapkan. Nah, mungkin pertama akan saya tanyakan kepada Ustadzah Nur selaku guru bahasa Indonesia yang biasanya harus banyak ngobrol di depan anak-anak secara langsung ya. Kali ini Ustadzah Nur harus terbatasi ruangnya. Nah, pengalaman apa Ustadzah yang Ustadzah Nur rasakan selama pandemi ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya? Terima kasih Ustadzah Revita atas kesempatannya. Jadi memang luar biasa ya Ustadzah Revita. Media pembelajaran ini menjadi salah satu hal yang benar-benar membuat saya secara pribadi itu banyak belajar. Ya, salah satunya juga saya didampingi, dibantu oleh Ustadz Budi untuk membuat media pembelajaran karena membantu dan dituntut ya. Iya, betul sekali. Jadi karena ada the power of kepepet. Iya, betul sekali. Mungkin saya tidak akan belajar banyak jika tidak bertemu dengan situasi seperti ini gitu, karena sudah merasa nyaman mungkin dengan pembelajaran sebelumnya. Jadi media pembelajaran menjadi sangat yang kami butuhkan untuk belajar bersama anak-anak. Ini kayak cara Allah menegur kita untuk 2 kali lipat. Betul sekali karena kita sedang mengajarkan ilmu kepada anak, guru pun juga harus setiap saat untuk belajar. Iya, betul ilmunya. Iya, betul. Mungkin selain mungkin itu kan berkaitan dengan media ataupun jenengan mengupgrade kemampuan kita guru terhadap media pembelajaran. Nah, kalau untuk pengkondisian anak sendiri Ustadzah, kira-kira kendala ataupun mungkin tips and trik dari Ustadzah Nur selaku guru bahasa Indonesia untuk mengkondisikan kelas panjenengan. Iya Ustadzah, terima kasih. Jadi memang sekali lagi karena ini anak-anak pun juga sedang menyesuaikan diri dengan keadaan ini, sama halnya dengan guru-guru, maka kita harus memberikan ruang kepada mereka untuk mengondisikan, berupaya, apalagi umur seusia mereka ya Ustadzah. Jadi kita pun juga sabar, anak-anak pun juga sebenarnya mereka juga bersabar dengan kondisi ini. Jadi kalaupun ada 1-2 kondisi yang mana tidak sesuai dengan keinginan kita, sebenarnya itu wajar terjadi. Tetapi yang paling kita jadikan ukuran adalah bagaimana kita pun tetap mentransfer pendidikan karakter. Nah, itu Ustadzah yang harus sekali. kita garis bawahi Iya Ustadzah, karena ya kembali lagi kita sebagai guru tidak hanya sekadar mengajar gitu tapi kita pun juga mendidik. Apalagi kita memang mendapatkan amanah di sekolah Islam terpadu seperti itu. Ya, jadi bukan hanya tujuannya sekedar nilai ya Ustadzah, tetapi bagaimana karakter anak-anak kita terbentuk seperti
walaupun pandemi ataupun di luar pandemi itu masih sama setidaknya. Iya, Nah, insya Allah. untuk matematika sendiri Ustadz Budi, kalau tadi bahasa Indonesia ya lumayan ada kerikil-kerikil, tetapi Iya. tetap semangat ya Ustadz. Iya, insya Allah. Bagaimana ini saya tidak membayangkan Ustadz, matematika dengan banyaknya rumus, angka ya kan Ustadz? Iya, betul. Harus mentransfer, adakah tips and tricks yang bisa dibagikan oleh sahabat kepada sahabat sepanda yang ada di rumah? Bagaimana pembelajaran matematika yang Ustadz Budi terapkan bagi anak-anak? Baik, terima kasih Saudara Revita. Iya. Pada kesempatan kali ini, tapi sebelum saya menjawab pertanyaannya, Iya. mungkin ya kita berdoa dan berdoa ya, Iya. kali semoga kondisi seperti ini cepat berlalu, Amin. Iya, amin ya agar Allah. guru-guru kita ataupun ya semua guru yang ada di sini ya, dan murid-murid bisa kembali dalam situasi normal, belajar dengan normal, ketemu, menegur sapa ya. Semoga ini menjadi keberkahan bagi kita lah, keberkahan. Amin. Jadi untuk terkait pembelajaran matematika ya, Iya. ataupun ya Yang sangat sains beda ya, dengan kita ya Iya, Ustadz betul Nur. sekali. ataupun sains lah ya. mungkin. Iya. Ketika ditanya, ini kalau kondisinya seperti ini, belajarannya gimana? Gitu. Jadi memang ya butuh ekstra keras ya dalam terkait cara menyampaikan materi kita, khususnya matematika ke anak, karena mau tidak mau kita dituntut untuk mencari cara ataupun mencari media alternatif di mana itu bisa sebagai sarana kapasitas anak menerima ilmu lebih mudah, lebih mudah, lebih bisa dicerna, sekalipun kita berada di kondisi yang terbatas saat ini ya. Lah, untuk tips and tricksnya sendiri Ustadz Budi menggunakan media apa saja Ustadz? Kalau dari saya itu setiap pembelajarannya jelas komunikasi itu penting ya. Iya. Karena komunikasi penting, saya menggunakan beberapa media dalam sekali pembelajaran. Karena kenapa beda? Karena memang ya fungsinya beda-beda ya dari setiap media yang saya gunakan. Kita tidak bisa terus-menerus menggunakan misal contoh WA ya atau grup WA. Iya. Tidak bisa kalau dalam matematika ya. Kita Iya. hanya menggunakan WA, chatting, rumus nulisnya ya. Jangankan menyampaikan, nulisnya saja di WA susah ya. Iya, betul sekali. Oke. Akar dua gimana nulisnya? Jadi ada beberapa media atau alternatif yang saya gunakan. Dan ini pun mungkin barangkali bisa digunakan oleh guru-guru kita. Barangkali bisa menjadi alternatif juga bagi yang lain. Jadi saya gunakan WA, penggunaan WA saya gunakan untuk sekedar menyapa, mempresensi, kemudian Ya, mengkondisikan awal lah. kondisikan awal. Dan setelah itu ketika sudah di WA sudah terkondisikan agak rapi, saya arahkan untuk video conference. Dalam hal ini saya menggunakan yang mudah saja, mudah dijangkau oleh anak dan kita ya guru, jadi Jimit. Iya, dan murah tentunya. Walaupun masih berbatas ya. Iya. Dan di Jimit inilah saya menggunakan fasilitas ini untuk menyapa anak, menyapa. Ibarat belum sampai ke pembelajaran sih, hanya baru say hi. Gitu. Iya. Hai boy, sehat kalian? Gimana kabar? Gitu. Jadi untuk melepas rindu kita. Ya, saya tahu lah anak-anak mungkin rindu saya. Gitu. Sekalian untuk mood booster mereka juga ya, ketemu sama teman itu kan senang sekali ya Ustaz. Senang gitu. Jadi ketika ilfil terus kemudian ketemu tatap muka kan senang kan. Dan kita pun sebagai guru disapa anak pun senang. Kita nyapa dan disapa. Senang pun wah, dia dulu yang nyapa. Karena sudah lama kita tidak melihat anak-anak secara langsung. Harapannya juga kekangenan ini juga terobati lah. Kemudian ketika sudah kita menggunakan Jimit di video conference itu, saya gunakan misalnya untuk fasilitas barangkali ada pertanyaan dari mereka langsung gitu kan ya. Saya bisa menjelaskan secara live teaching di situ. Di Jimit ya. Di video conference-nya. Tapi untuk materi pembelajaran ataupun kegiatan utama pembelajarannya, saya gunakan media yang lain. Itu sudah dua ya tadi. Iya, tadi dua. Ada WA, pertama kemudian saya arahkan ke Jimit. Dan di akhir saya mengarahkan mereka ketika materi pembelajarannya itu saya gunakan ruang virtual kelas virtual ya. Jadi memang anak tetap dan kita sebagai juga butuh yang namanya ruang kelas walaupun tidak real ya karena memang tidak bisa untuk mengumpulkan anak-anak di pembelajaran itu. Jadi fokus hanya ke pembelajaran kita.
Dan di situ saya bisa kita gunakan Google Classroom. Oke, Dan alhamdulillah sih guru-guru Spanda Iya, sudah banyak yang menggunakan Google Classroom, jadi Iya. sudah banyak terkondisikan gitu kan. Kemudian boleh menggunakan LMS model apapun ya, salah satunya Moodle juga. Kebetulan saya juga menggunakan Google Classroom Iya. dan saya juga menggunakan Moodle. Tapi kebetulan saya seringnya Moodle ya. Moodle, ya. Di sana bisa kita berikan materi, entah itu bentuknya texting, PDF, Word, dokumen misalnya, ataupun video pembelajaran kita pasang di sana. Bisa Dan mungkin tersimpan gitu ya bisa Ustaz? tersimpan. Iya, betul Jadi sekali. mereka bisa mengakses berulang-ulang. Jadi ketika Kalau ada yang hari ini telat, nggak paham, nggak paham. besok bisa. Iya. masih bisa diulang, masih bisa diputar. Cara mengaksesnya? Cara mengaksesnya, jadi mereka kita sebagai guru memberikan akun, entah itu Google Classroom maupun tadi LMS saya ya, Ya. Moodle itu. Mungkin ini bisa- bagi teman-teman yang belum paham ya, artinya pemirsa di rumah yang belum paham mengaksesnya gitu Ustaz. Berarti memang ada akun untuk ada anak. akun. Tiap Jadi siswa setiap gitu ya. siswa, tidak setiap orang bisa mengakses materi saya ya. Iya. Karena itu kan kelas saya gitu. Gitu. Jadi nggak bisa Oh, yang bukan kelas saya iya, masuk. iya, nggak iya. bisa. Saya tiba-tiba masuk gitu. Nggak bisa. Kalau Kecuali saya izin punya dulu akun. ke saya. Mengintip Ustaz Budi Iya. ngasih materi Seperti apa apa, nih? gitu. Tapi orang tua bisa. Oke, Orang ya, tua bisa oke. menggunakan akun anak. Oke. Jadi harapannya memang di kondisi seperti ini, walaupun kita berada di tempat yang berbeda, harapannya materi pembelajaran tetap kita bisa sampaikan ke anak dengan baik ya, mulai dari pengemasannya. Iya. Jadi bahan materinya pun kita sebelumnya menyerahkan ke anak atau memberikan ke anak, ya kita harus kemas dengan baik, Iya. lebih interaktif, lebih kreatif, lebih menarik gitu. Iya. Agar anak pun pertama melihat, oh oke, senang gitu ya. Iya. Langsung muncul dulu wajahnya Ustaz Danur, Assalamualaikum. Langsung, wah enak ini ya. Langsung Iya. muncul suaranya Ustaz Danur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya katanya Iya. katanya kayak suara apa? Penyiar radio. Siapa itu yang bilang? Atau ini sudah penyiar radio ini? Iya. Jadi itu ya, baru pengemasannya. Jadi memang pengemasannya perlu di kreativitaskan Menyesuaikan dulu. usia mereka gitu ya Ustaz. Benar. Iya. Kemudian setelah bahan pembelajaran sudah siap, sudah inovatif, baru kita sediakan media untuk ruang kelasnya seperti tadi. Berarti di sini dalam hari ini Ustadz Budi menggunakan 3 bahkan 4 ya, 4 metode ataupun media, mohon maaf, media pembelajaran. Ada WA untuk mengkondisikan awal, kemudian ada video Video conference, virtual. setelah itu baru diajak ke ruang kelas kelas virtualnya. virtual. Nah, alhamdulillah bagaimana kira-kira hasil dari anak-anak itu, Ustaz? Tingkat efektivitas. Iya, keefektifannya untuk anak-anak. Jadi kenapa saya membuat pembelajaran sistem seperti ini? Itu sebenarnya awalnya tujuannya untuk diri saya sendiri kan. Iya. Agar pertama saya nggak terlalu repot. Yang Oke. kedua, agar anak pun bisa lebih mudah Mengakses mengakses bahan tadi. pembelajaran. Oke. Jadi saya awal itu ketika mendapat situasi, duh, daring di rumah. Galau di awal ya Ustaz, tetapi Bahasa Indonesia seperti tadi, senjenengan Sama. matematika. iya, Jangan dibayangin. berarti ibaratnya ya sama lah ya Sama. kita Langsung galau di beraksi ya awal. Ustaz ya. Jadi semua guru Sama. dimanapun pasti mempunyai kerisauan yang sama tadi. Dan saya mencari, nggak tahu ya, alhamdulillah ketemu bahan seperti ini. Ya kita kalau dari saya melihatnya, alhamdulillah sih dengan adanya sistem seperti ini ya. Iya, Anak-anak lebih bisa terkondisikan katanya. Tugas tidak perlu saya setiap harinya mengingatkan, KBM-nya mengingatkan, tapi tinggal saya mengingatkan anak, nah silakan akses di media saya namanya IMAT ya. Oke. Malah menyebutkan langsung. Kita besok Ceplosan. Sih dia. Jadi, nah silakan akses IMAT gitu kan ya. Sudah ada jadwal kapan, sudah ada tugasnya apa. Mereka di sistem itu akan sudah bisa melihat bahan ajarnya apa, tugasnya Oke. apa, Nilainya juga Ustaz. nilai termasuk Oke. tugas yang belum dikerjakan Jadi orang apa. tua bisa mantau ya Orang anak. tua bisa memantau. Anakku dapat berapa ini, siap-siap ini Benar. muridnya Ustaz Budi berarti tidak bisa bohong ini. Jadi kalau dilihat sih saya hanya di situasi seperti ini ya, tidak terlalu mengukur tinggi nilai akademik karena kita juga dari atas pun berusaha mengadaptasikan kondisi ini kepada anak juga. Setidaknya pertama mereka mempunyai materi yang harusnya mereka punya,
mereka punya juga. Yang kedua, mereka disiplin. Oke. Disiplin dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, ini yang penting sih. Saya tidak hanya sekedar melihat nilai akademik, bagaimana mereka mengerjakan soalnya, kemudian betul semua. Iya. Karena kita tidak bisa menjamin, memang dia mengerjakan sendiri. Nah, Iya, itu. betul sekali, Ustaz. Kita tidak bisa menyangka hal itu. Iya. Jadi saya pun melihatnya bagaimana keseharian mereka dalam arti ketika pembelajaran saya. Kenapa? Ada yang anaknya mungkin low biasa atau butuh pendampingan lebih di setiap hari, Iya. tapi mereka rajin. Maka saya mempunyai apresiasi sendiri. Iya. Kenapa? Karena saya melihat ada etika yang diberikan oleh anak. Oke. Menghargai Ada. proses gitu Iya. ya, Ustaz. Iya. Itu Itu tadi penting. kan, Itu ya. lebih penting. Kenapa? Di masa pandemi seperti ini tidak semua kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat artinya yang tadinya anak mungkin yang di kelas diam atau apa sebenarnya Iya. dia punya Potensi yang lain ya. atau Iya, bagus. betul sekali. Kemudian di situasi pandemi seperti ini, mungkin kita bisa melihatnya itu kan Sisi lain. sisi lain dari ya. anak. Jadi saya melihat mereka ketika pembelajaran, ketika saya sapa ada yang merespon tidak, Oke. bagaimana respon mereka. Hmm. Dan ketika saya memberikan tugas, bagaimana respon mereka tepat waktu atau enggak. Oke. Itu yang bahkan lebih saya condongkan dan saya sering sampaikan ke anak bahkan. Nah, ada Daripada hanya etika. sekedar nilai. Oke. Saya malah menyampaikan Iya. ini ke anak. Nah, nilai itu di tangan Ustadz. Kalian mau nilai berapapun, ketika Ustadz jengkel ya udah. Tapi ini jangan ditiru ya. Ini cukup bagi saya saja. Hanya Kenapa? Mendahulukan adab Mendahulukan. di Karena saya atas ilmu Iya. gitu ya. di atas ilmu. Karena juga banyak ya hadis tentang itu ya. Iya, Saya kira. betul sekali. Jadi adab itu selalu ada di atas ilmu. Iya, buah dari ilmu ya Buah Ustaz. dari ya. ilmu. Jadi itu sih Ustaz saya tentang efektivitas. Saya hanya bisa mengukur anak insya Allah lebih terkondisikan, lebih disiplin, lebih rajin, dan saya lebih mengedepankan bagaimana anak tetap menjaga adab-adab yang sudah kita berikan di standar ini ke mereka. Mereka lebih terjaga saja sih. Ya, kalau itu dari sudut pelajaran matematika ya Ustadz Budi ya. Kalau untuk Ustadzah Nur sendiri nih, tips and triknya untuk mengkondisikan, tadi sudah ya mengkondisikan dalam artian untuk meningkatkan kemampuan anak-anak selama PJJ ini. Oh iya, iya terima kasih Ustazah Revita. Dan kalau matematika triknya untuk bisa lebih cepat paham ya Ustaz ya dengan rumus-rumus itu. Kalau bahasa Lebih simpelnya aja lah gitu. Iya, kalau bahasa Indonesia sendiri karena memang kata kuncinya adalah membaca. Oke. Iya. Harus ada perasaan. Iya, membaca Ikro. dan dan membaca dan menulis, maka sebenarnya saya sama tetap menjalankan rutinitas mencatat. Oh, Iya, anak-anak tetap mencatat walaupun ada media berupa materi-materi yang sudah saya sampaikan kepada anak yang bisa diulang-ulang seperti Ustaz Budi tadi, tapi mereka pun tetap mencatat karena itu ilmu akan dengan sendirinya sampai gitu. Saya sepakat. Seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ya, Iya, jadi benar. ikatlah ilmu dengan menulis, Tulisan. ya karena ibarat ilmu itu seperti binatang buruan. Udah lihat Dan ya, pengikatnya itu adalah pena gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan itu kita anak pun secara tidak langsung mereka sendiri sedang merekuk ilmu itu sendiri gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini pun juga masih berjalan, anak-anak masih rajin gitu ya, walaupun 1-2 masih harus tetap diingatkan. Ya, itu wajar. Iya, itu wajar karena kita berhadapan dengan manusia, Yang beraneka ragam ya. iya yang beraneka ragam dan Astagfirullah. mereka pun bisa menjalankan rutinitas seperti ini sudah luar biasa. Alhamdulillah, Kita benar. butuh beri apresiasi Iya. juga kepada anak-anak. Kalau selain dengan mencatat Ustazah, artinya ketika pelaksanaan praktek, saya penasaran nih praktek Iya. bahasa Indonesianya. Drama, ada drama. Saya penasaran ya drama. Dramanya bagaimana ya untuk bisa Atau tidak ada drama ya? kalau saya kebetulan mengajar kelas 9 gitu, untuk praktiknya adalah pidato. Oh. Gitu ya, pidato persuasif. Jadi mereka bisa rekaman, masih Oke. bisa karena memang individu. Tapi kalau untuk drama itu sepertinya masuk di materi SMA. Kalau ulangan Iya. Ustazah, kalau ulangan nih, maksudnya Iya. kan kalau matematika mungkin waktunya
bukan waktu ya. Soalnya bisa dibolak-balik lah. Tetapi kalau bahasa Indonesia kan kadang anak-anak gampang ya, mudah mengakses internet. Apa yang dilakukan ketika ulangan Ustazah biasanya? Ya, terima kasih Ustazah Revita. Jadi kalau untuk ulangan sendiri memang saya menggunakan model mencongak. Jadi memang benar sekali ya Ustadz Budi dan Ustazah Nur, memang ilmu itu memang perlu sekali untuk diikat ya biar tidak lepas kemana-mana. Nah, dari Ustazah Nur sendiri nih, yang terakhir barangkali ya ini pesan-pesan untuk saya pribadi ataupun guru-guru yang ada di dunia yang lebih luas, guru-guru yang ada di luar sana untuk tetap memiliki semangat seperti Ustazah Nur dalam mengkondisikan, dalam menghadapi kondisi pandemi ini, kira-kira apa Ustazah? Iya, terima kasih Ustazah Revita. Mungkin kondisi yang saya alami ini jauh lebih menguntungkan daripada teman-teman guru lain yang di luar sana ya Ustazah. Iya. Alhamdulillah saya masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dengan media-media yang memudahkan, bertemu dengan anak-anak yang kesulitan sinyal itu sangat minim sekali gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi mungkin ini hanya menambahkan gitu agar kita menambah semangat saya juga gitu ya, menambah semangat saya juga karena memang kondisi ini tidak lagi dialami oleh saya sendiri, oleh kita bertiga sendiri gitu, tapi ini dialami oleh guru seluruh dunia. Gitu. Jadi ini dialami oleh dunia pendidikan, semuanya merasakannya, maka sejatinya kita tidak perlu merasa paling menderita. Iya, betul sekali. Paling galau. Iya. Aduh, anakku ini kemana? Iya, dan merasa meratapi kapan istirahatnya sepertinya 24 jam terpakai. Iya, karena memang benar sekali Ustaz. Iya, betul sekali. Tapi ya kembali lagi pasti akan ada hikmah di balik semua ini. Salah satunya tadi yang kita bahas, saya bisa belajar banyak berkaitan dengan media, bisa dekat dengan orang tua, pun juga anak-anak yang ini ya Ustaz, yang pendiam-pendiam, yang kita belum lihat kemampuannya kita dapatkan saat virtual. Iya begitu. Jadi Masya Allah luar biasa. Dan untuk guru-guru yang di luar sana tetap semangat, tetap bisa berkreasi gitu ya, berinovasi untuk mengajar dan mendidik anak-anak menjadi generasi yang luar biasa. Masya Allah sekali. Terima kasih Ustadz Budi dan Ustazah Nur. Bagaimana cara menyikapi kita terhadap kondisi pandemi ini bukan dengan meratapi ya Ustazah, tetapi bagaimana kita untuk terus meningkatkan prestasi, bukan hanya prestasi anak didik, tetapi prestasi kita sebagai pengajar tentunya. Nah, mungkin itu saja bincang-bincang berkaitan dengan pengalaman pembelajaran jarak jauh yang Ustadz dan Ustazah alami di Sepanda ini ya Ustazah. Sebelum saya tutup, saya ingin membagikan nih sedikit motivasi untuk kita bersama, bahwa pandemi bukan berarti berhenti berkreasi. Wabah bukan berarti alasan untuk kita menyerah. Corona pantang mengalahkan kita dalam berkarya, karena ada Allah yang maha hebat yang akan selalu membuat kita selalu kuat. Masya Allah. Ya, terima kasih sahabat Sepanda yang ada di rumah dan ustadz-ustadzah yang mau saya repoti waktunya untuk bincang-bincang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita membangun generasi Qurani, berprestasi tinggi dan berakhlak terpuji.